Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah wa bil ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisid wa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala fi hadisil ukhra may yuridillaha bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muazzam wal muhtaram, segenap para jamaah yang saya hormati, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Dedi Junaidi, yang mana alhamdulillah telah berkesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan diberi keturunan soleh dan solehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kedua DKM Masjid Miftahul Jannah dan semua jajaran-jajaran pengurus, mudah-mudahan semuanya dengan mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rumah tangga yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah, dan tak lupa keturunan soleh dan solehah. Dan semua para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mudah-mudahan diberi anugerah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan sehat wal afiyah, masih diberikan iman, masih beragama Islam. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk beribadah dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, atba' tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah dapat syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syafinatus Sajjah, yang artinya Safinah itu perahu, Safinatun Najah, Najah itu keselamatan, jadi perahu yang membawa keselamatan. Inilah kitabnya Safinah bisyarhi Asy-Syafinatus Sajjah. Karena kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu yang disebut rukun agama. Yang pertama, rukun agama itu yang disebut ilmu tauhid. Semuanya ada 3 ya. Yang pertama ilmu tauhid, yaitu cara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istidlal wal burhan, dengan dalil-dalil, baik dalil akli maupun dalil akli. Harus tahu kita ya. Bahkan itu juga terbagi 2,
Yang pertama yaitu ma'rifat kepada Allah yang umum. Kita cuma mengetahui sifat-sifat Allah yang biasa aja, yang oleh ulama ahli tauhid itu sifat Allah semuanya ada 20, padahal banyak. Karena emang kemampuan kita cuma sebatas itu doang. Padahal banyak, lebih dari 20 sifat Allah itu. Kemampuan kita seorang awam cuma nyampe 20 doang. Bahkan yang belum tahu juga banyak, 20. Yang keduanya mengetahui dengan khas. Ya para mu'allim. Makanya tingkatan keimanannya itu beda. Antara kita sebagai orang awam, keyakinan kita kepada Allah melalui akal, dan keimanan para ulama-ulama yang ilmunya mumpuni. Beda. Derajat imannya beda, otomatis kualitas ibadahnya pun beda. Kita ibadah ya ibadah TK, SD, beda kualitas ibadah sama kelas master. Jauh, jauh. Makanya kita sebagai orang awam cukup mengetahui istidlal wal burhan dengan sifat yang 20 saja. Itu menurut tauhid ya, tauhid. Yang keduanya ilmu fikih. Ilmu fikih atau yang disebut ilmu syariat. Ilmu syariat ini yaitu aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Karena hidup ini perlu aturan, kalau tidak diatur udah acak adut. Negara saja negara. Kita hidup di negara Indonesia, kalau tidak ada undang-undang tahun 1945 kacau. Makanya orang kita sebagai warga yang baik harus mengikuti undang-undang yang diterapkan oleh negara. Sama sebagai muslim yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut ilmu syariat atau ilmu fikih. Itu undang-undang nih. Makanya di situ ada syahadat, ada tata cara sholat, kaifiyah zakat, kaifiyah haji, dan kaifiyah muamalah, kaifiyah banyak ya. Cara-caranya itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi orang baik. Kalau tidak diatur, udah kacau, nggak ada aturan, ya, bahaya. Diatur aja kita udah kacau, apalagi kagak diatur. Iya. Itu yang keduanya. Sama syariat juga dibagi dua, yang umum dan yang khas. Ya beda kita sama mu'alif kita beda. Yang ketiganya ilmu tasawuf atau ilmu pembersih hati. Ini juga rukun agama paling penting. Ya. Tiga-tiganya ini harus tahu kita. Kalau tidak tahu, udah ibadahnya tidak berkualitas. Makanya ibadah itu kan ada dua, ada ibadah badan dan ibadah hati. Ya ini, jadi bab tasawuf kan ilmu tasawuf yang ke situ. Kalau kita di bab tasawuf ini tidak ngerti, ya cukup saja tahu tentang ta'rif atau definisi ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, beribadah kalian semua kepada Allah seperti kau melihat Allah. Fa illam yakun tara, jikalau kau tidak melihat Allah, maka yakun tara, Allah melihat. Yakun tara, Allah melihat kita semua. Ya. Masih tidak bisa juga kita punya perasaan seperti itu. Maka bayangkan saja kalau kita lagi sholat itu di belakang kita itu orang yang lebih
au ibadahnya. Guru kita lah, kita insya Allah agak sedikit konsentrasi gitu ya, jadi nggak ngawur ibadah. Jadi tidak cukup ibadah jasmani saja, rohani juga harus diolah. Tiga-tiganya itu, tauhidnya harus benar, ilmu fikihnya harus benar, ilmu tasawufnya, ilmu hatinya juga harus benar, harus tahu dan harus paham supaya kita bisa melakukan agar ibadah kita berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi. Kemarin kita sudah membahas masalah bismillah yang begitu banyak fadilahnya. Bahkan kita pun belum bisa melakukannya. Banyak ya fadilah bismillah. Kalau di haji itu nggak cukup 1 jam membahas bismillah doang, nggak cukup. Setelah kita ngebahas masalah bismillah, kita mulai alhamdulillah. Karena biasanya udah bismillah alhamdulillah gitu ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Jika bismillah dulu, alhamdulillah, seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Di tengah bahas tentang alhamdulillah, yang disebut alhamdulillah itu pujian ya. Kita sering muji atau sanjungan. Alhamdulillah itu sanjungan ya. Makanya ada istilahnya sanjungan. Alhamdulillah itu mengambil dari kata hamidah, yahmadu hamdan. Jadi alhamdulillah dimasukkan alif lam li ta'rif. Hamdun atau pujian itu terbagi 2. Yang pertama hamdun menurut lugawi atau menurut bahasa ya. Jadi menurut bahasa yaitu as-sana'u bil kalami alal jamil, yaitu ucapan sanjungan atau pujian pada orang yang disanjung. Itu yang penting kita ngomong nyanjung lah, ngomong muji itu. Kamu cakep amat kerjanya, kamu cakep amat wajahnya gitu ya. Itu sanjungan. Yang keduanya menurut istilah bukan seperti itu. Jadi fi'alun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi alal hamidi wa ghairihi. Jadi suatu perbuatan yang dapat menunjukkan pada mengagungkan pada zat yang memberi nikmat dengan sebab pemberian nikmatnya pada orang terpuji dan lain-lainnya. Istilahnya lebih definisinya lebih jauh ya. Makanya para ulama alhamdulillah itu atau yang kita sebut itu syukur ya. Syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita diberikan nikmat, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Padahal yang disebut syukur itu yaitu jadi perbuatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lihat nikmatnya yang Allah berikan. Ya, tapi yang dilihat itu mun'imnya. Siapa mun'im? Yang memberi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh begini. Kita ini diberikan mata bisa melihat. Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bisa melihat.
Alhamdulillah nikmat makan, alhamdulillah sudah kenyang sudah makan. Bukan seperti itu menurut istilah. Menurut istilah itu yaitu menggunakan mata kita atau jasmani kita yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan yang kita rasakan. Allah berikan mata untuk melihat nikmat, telinga bisa mendengar nikmat, hidung bisa mencium nikmat, mulut bisa ngomong, bisa bicara nikmat, lidah bisa merasakan kelezatan makanan, itu nikmat. Jadi tidak cukup dengan mengutarakan alhamdulillah, baiklah kita mengingat Allah. Jadi menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah. Itu mata dipakai ibadah. Tuh, yang disebut syukuran itu begitu. Hidung dipakai ibadah, telinga dipakai ibadah, mulut dipakai ibadah, dan semuanya kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini dan seterusnya itu digunakan untuk ibadah. Baru ya, syukuran. Yang disebut syukur. Bukan sekedar memuji doang, tapi menggunakan jasmani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngobrolin masalah pujian atau sanjungan, ulama membagi 4 bagian yang disebut puji ala kodim. Kalau ala pesantren begitu ya, puji kodim ala kodim artinya memujinya Allah kepada Allah sendiri. Tuh, Allah dat yang maha kodim memuji kepada yang maha kodim. Allah sendiri memuji diri sendiri ya. Kalau kita maka gak boleh puji sendiri. Aku baik di kerjaannya, ini aku paling cakep, nggak boleh, ini nggak boleh muji diri sendiri. Itu khusus Allah yang muji diri sendiri ya, nggak boleh. Soalnya apa? Pada dasarnya kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kagak boleh kita muji diri sendiri ya. Yang pertama puji kodim ala kodim. Hanya Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, innani sesungguhnya aku, kata Allah, anallah, aku nih Allah. Kata siapa? Kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadah kalian kepadaku itu. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Tuh. Itu jadi memuji diri sendiri ya. Tuh, jadi puji kodim ala kodim yang pertama. Yang keduanya puji kodim ala hadis, memujinya Allah dan yang maha kodim kepada hambanya, kepada kita. Tapi kita tidak dipuji sama Allah. Siapa yang dipuji di dalam Al-Quran? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, yang paling tinggi akhlaknya. Akhlak yang paling bagus itu Rasulullah. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Muji Allah Tuhan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu puji kodim ala hadis disebutnya ya, puji kodim ala hadis. Dan yang ketiganya puji hadis ala kodim, kita memuji sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut kita sering diucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu muji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memuji kita kepada Allah, zat yang merajai semesta alam ini. Yang terakhir yaitu yang keempatnya puji hadis ala hadis. Banyak yang kita katakan. Kadang orang dikasih apa aja, alhamdulillah, apa namanya, jazakallah khairan kasiron, itu sama pujian juga. Terima kasih, itu sama pujian juga ya gitu. Kalau apa namanya, lihat wanita cantik amat, bahenol amat, itu sama pujian juga ya, pujian. Jangan sampai kita memuji diri sendiri. Pujian itu
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya itu, ya, pada dasarnya yang wajib dipuji, yang wajib disanjung itu cuma satu, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balikan lagi itu. Makanya kita tidak boleh merasa bangga kalau dipuji, karena pujian itu khas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bahasa di sini tuh alhamdulillahi rabbil alamin ini puji seorang hadis, seorang mu'alif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tuh. Setelah musonif memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia meminta pertolongan kepada Allah. Tuh. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kan yang dibahas iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Jangan kita minta banyak, minta ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ibadah agak, ibadah dulu, muji Allah dulu, baru kita minta. Baru kita minta. Apa yang dipinta oleh musannif di sini di muqaddimah ini? Nasta'in, yaitu meminta pertolongan ala umuri dunia waddin, itu urusan dunia dan urusan agama atau akhirat, ya, akhirat itu agama kita atau dunia kita pengen lancar, akhirat pun pengen lancar. Itu yang kita harapkan, dunia selamat, akhirat pun selamat. Itu sebenarnya ya yang kita inginkan. Di dunia kita pengen selamat, di akhirat pun kita pengen selamat. Makanya sering kita utarakan, bahkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh ya, sebagian orang, ini sebagian dalam Al-Quran mengatakan sebagian orang mengucapkan doa sapu jagat, Rabbana, Tuhan kami, atina, semoga kau mendatangkan kepada kami di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, tuh kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, waqina, dan jauhkan kami, waqina dari siksa neraka. Jadi itu ayat Al-Quran, bahkan doa disebutnya sapu jagat. Sebenarnya doa itu juga udah cukup ya, mencakup dari seluruh doa yang kita utarakan tiap hari. Padahal yang dipinta itu cuma dua. Kita di dunia pengen bahagia, di akhirat pun pengen bahagia. Wa sallallahu wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat pada Nabi dan kehormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya gelar khatamun nabiyyin, yaitu penutup semua nabi. Semua nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasanya dalam muqaddimah itu allazi la nabiyya ba'dahu. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengucapkan allazi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selain aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ilmu tasawuf atau sebagian orang-orang ahli hakikat tidak meyakini sekarang ini adanya Nabi Khidir alaihissalam. Itu ya, karena apa? Karena mungkin dulu sebelum Nabi Muhammad diturunkan, diutus oleh Allah, derajat Nabi Khidir nabi. Tapi setelah Rasulullah ada, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah derajatnya beda, jadi waliullah itu. Jadi nggak ada nabi, nggak ada nabi ya. Itu Nabi Khidir ya. Ini kita sering mengatakan Nabi Khidir yang masih hidup, yang masih hidup sekarang. Sebagian ulama meyakini seperti itu. Jadi ada Nabi Khidir itu ada, cuman
pangkatnya bukan nabi lagi, melainkan waliullah. Waliullah, karena udah ditutup kan, kenabian itu udah ditutup. Nah, udah ditutup. Bahkan kalau meyakini Nabi Khidir itu derajat masih nabi, bahaya. Ya, bahaya. Orang aja yang ngaku nabi udah masuk polsek, ya ini itu ngaku nabi. Masya Allah ya. Ya diantaranya dulu itu ya edan, ya itu apa banyak orang Lampung ngaku nabi. Ya, Jibril katanya itu setan, itu udah jelas. Jadi rahmat dan salam itu diberikan kepada nabi kita yang punya derajat khatamun nabiyyin, penutup semua nabi. Lalu kepada siapa lagi? Wa alihi, dan keluarga nabi. Siapa keluarga nabi? Ini masing-masing versi ulama. Tapi menurut Imam Nawawi, jadi yaitu yang disebut Ali atau keluarga nabi di sini jami'ul muslimin, ya umat Nabi Muhammad yang taat kepada beliau. Ya kita juga termasuk keluarganya Nabi, ya keluarga Nabi. Mungkin para ulama juga masih keluarga Nabi. Ya al ulama warasatul anbiya. Dari segi apa? Segi ilmu ya. Makanya ulama ada juga mengatakan, jadi keluarga Nabi itu ada dua. Ada bin nasab, darah, yaitu para habaib. Ada bil ilmi, yaitu ilmu, masih keluarga juga, yaitu para ulama. Para ulama. Bagian kita rahmat Allah dan kehormatan dari Allah. Wasahbihi, dan para sahabat Nabi. Siapa sahabat? Yaitu manijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berkumpul bersama Nabi, ya. Walaupun sekali hidup di zaman Nabi, berkumpul dengan Nabi, beriman. Tuh, kalau Abu Jahal, Abu Lahab agak beriman walaupun berkumpul, dia tidak dikategorikan sahabat. Sahabat itu berkumpul dengan Nabi, iman walaupun satu kali kumpulan. Hidup semasa Nabi disebut sahabat, ya. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, semuanya diberikan rahmat dan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula ini sangat luar biasa. Jadi makna dari la haula ini, wala haula, tidak daya upaya. Tidak daya upaya. Tidak daya upaya dari menjauhi maksiat. Kita mau maksiat, kalau tidak dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, pasti maksiat. Karena dijaga oleh Allah, kamu jangan maksiat. Tuh, makanya bahasanya la haula wala quwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tidak punya kekuatan. Tidak daya upaya untuk menjauhi maksiat, tidak ada kekuatan untuk beribadah dan bertaat kepada Allah illa billahil aliyil azim, terkecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak ada apa-apanya. Ya, lihat maksiat, kita ya harus bersyukur gitu ya. Bersyukurnya kita tidak maksiat gitu. Makanya nyebutin alhamdulillah itu kan, lihat yang baik-baik, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Lihat yang jelek, sama alhamdulillah juga. Alhamdulillahnya kita tidak melaksanakan maksiat. Melaksanakan maksiat. Jangan sampai kita mengatakan pada orang tersebutnya, ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi idza ra'a ma yuhibba qala alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita senangi, ucapin alhamdulillah. Jadi kalau wa idza ra'a ma
yakrahu, alhamdulillah juga. Tuh, alhamdulillah kita tidak maksiat. Tuh, itu aja, jangan menjelekin orang, ya. Jangan menjelekin orang. Lihat teman kita maksiat. Harusnya kita ini bersyukur kepada Allah karena kita dijaga oleh Allah, tidak berbuat seperti teman-teman kita, saudara kita yang lagi maksiat itu. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ditolong, udah kita terjun ke maksiatnya. Hanya alhamdulillah ya Allah, Kau telah menolong, bersyukur tuh untuk tidak berbuat maksiat. Dan banyaknya fadilahnya ya mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim nih. Ada sedikit penjelasan dari Imam Nawawi. Wa min khawasimiha ma fi fawaidish syar'i qala abi dunya bisara ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi ya, diriwayatkan Abi Dunya, man qala kullay yaumin, siapa orangnya yang mengucapkan setiap harinya la haula wala quwata illa billahil azim mi'ata marrah 100 kali. Kita belum pernah ya. Maka kata Nabi lam yusibuhu akron abadan. Tuh, ini aja pegang nih ya. Kata Nabi, siapa orangnya yang mengucapkan setiap harinya 100 kali, baca apa? La haula wala quwata illa billahil azim, dengan huduril qalbi tabinya ya, dengan hadirnya hati, keyakinan kepada Allah. Maka kata Nabi lam yusibhu akron. Jadi orang tersebut tidak kena fakir, tidak kena miskin abadan, selamanya. Tuh, kalau pengen kaya udah la haula aja 100 kali. Pengen kaya Allah niat itu udah jelek, pengen kaya ya udah 100 aja, mau kaya mau kagak la haula aja gitu. Ini mah udah 100 hari baca la haula, 100 setiap hari. Belum kaya udahan baca la haulanya, salah juga itu mah ya. Harusnya kita dengan ikhlas la haulanya ya. Karena mungkin apa? Kemungkinan menurut saya sendiri ya. Kenapa kita membaca doa atau membaca sholawat atau membaca asma-asma Allah kayak ini nih? Ini jelas keterangannya dari Nabi ya. Siapa orangnya yang membaca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 100 kali satu harinya, maka Allah tidak akan menjadikan orang tersebut fakir abadan selama-lamanya. Kalau kita masih fakir setelah membaca ini 100 kali, bahkan ada 1000 kali juga gitu ya, melebihi anjuran dari Nabi, tapi masih fakir juga, kemungkinan kita belum kena dengan hakikatnya la haula. Belum nyampe tuh hakikatnya halaula itu, belum nyampe dalam hati kita ya, karena niatnya pun salah kita ya. Jadi orang yang masih orang yang ketipu kita nih ya, ketipu dengan wirid ya, ketipu dengan wirid, kasih wirid dijahin walaupun sholawat, tapi ketipu niatnya kayak pengen kaya, amalin nariyah 1444, kaya akhirnya nariyahnya beres. Tuh, ini suruh baca la haula, udah la haula aja sebanyak-banyaknya. Berapa hari kiai ya? 100 hari dikerjain. Tiap malam baca 1000, sholat hajatnya 12 rakaat. Enggak kaya juga. Udah beres tuh. Kalau niatnya salah itu ya, karena niat kita itu pengen kaya, bukan pengen ridho Allah, bukan pengen rahmat Allah. Karena tidak terasa manis. Wirid itu tidak terasa manis. Hakikatnya wirid itu tidak kena sama hati kita. Tapi kalau kita resapi, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, apapun zikirnya yang kita utarakan tujuannya untuk memuji Allah ya, nikmat rasanya. Jangan ada harapan ini itulah, pokoknya tujuannya memuji aja dengan asma Allah, dengan sifat Allah, dengan kalamullah. Memuji aja tujuannya, udah terasa nikmat. Makanya zikir ya, zikir supaya hati kita ini tidak mana mendigoyang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia merumuskan zikir
bagi mubtadi, orang yang baru berzikir. Yang pertama harus memejamkan mata. Zikir itu memejamkan mata. Kalau kita baca la ilaha illallah, itu matanya harus merem. Kalau melompat kemana-mana nantinya ya ilallah begini ya, merem, konsentrasi, merem. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya yang harus kita kerjakan setelah kita memejamkan mata, yaitu mengeraskan suara. Asyadus shawt, keras suara. Ini mau wiridan, diam aja begini, diam. Wiridan diam doang begini, apa gitu. Dalam hati doang, kalau dia mulut nggak keluar suaranya. Itu kenapa? Ngantuk nantinya. Kalau wirid cuma begini doang, ini ya doang. Harus keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus keras, harus keras. Lebih keras lagi supaya nusuk wirid itu ke hati kita. Nusuk supaya kena tuh. Kalamullah itu ala bidzikrillah tatmainul qulub, itu benar itu. Supaya benar tumaninah, tenang hati kita. Benar nggak nih keterangan Al-Quran? Wirid itu menenangkan jiwa, menenangkan hati kita. Kalau belum kena sama tumaninahnya hati, tenangnya hati, berarti wiridnya belum beres. Belum beres. Hanya di antaranya teorinya itu, yang pertama memejamkan mata, yang keduanya mengeraskan suara bagi mubtadi yang baru belajar. Itu ada yang ngomong, kenapa Ustaz keras-keras wiridnya, kan Allah nggak tuli. Itu ada yang begitu nanya, ya brengsek banget. Iya, Allah emang nggak tuli, tapi hati kamu yang merem. Merem, hati kita merem. Makanya kalau dengar suara keras, jadi melek hati kita. Ya, yang lemah itu hati kita, makanya kita harus keras. Illallah, tusukin ke hati kita. Illallah, kataan mabur, ya. Jadi nggak ngantuk. Kalau baca zikir mana pelan, suaranya nggak kedengeran, tuh. Terus merem lagi, udah tidur, itu mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti itu mah ya. Harus keras. Pokoknya harus keras tuh, wirid harus keras ya. Soalnya kita masih baru-baru untuk meningkatkan apa namanya himmah, cita-cita kita tuh kayak nusuk itu nikmat begini, nikmat sampai terasa nikmat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kalau berdiri berjamaah ya, kalau sendiri di rumah jangan ya, pelan-pelan saja gitu. Nantinya apa suara apa tuh di rumah tangga bahaya ya. Yang ketiganya ya, yang pertama memejamkan mata, ketiganya mengeraskan suara, yang ketiganya menggerakkan badan. Tuh, aja jangan kayak patung. Illallah, diam aja begini, harus goyang. Ya, supaya nggak ngantuk juga, itu harus goyang. Lah, hanya ada teorinya. La ilaha illallah, itu ya. Digoyang-goyang terserah goyang ya, itu goyang. Jadi mata tetap dipejamkan, mulut mengutarakannya itu keras, badan digoyang-goyang kemana aja, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke gitu ya, terserah, tergantung enaknya kita. Ya, itu enak ya. Kalau nggak ada teori, tapi kalau masuk teori kok ada tata caranya aja. Tapi ya terserah, tergantung gurunya yang mengajarkan. Pokoknya kita begitu aja, tiga ya, supaya tidak ngantuk, supaya mantap wiridannya. Yang pertama memejamkan mata, bayangkan hudurul qalbi ma'allah, hadirkan di dalam hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya nggak lupa. Yang keduanya mengeraskan suara supaya hati kita ini supaya melek. Yang ketiganya menggerakkan badan. La illallah, la illallah. Terus ya, terus sampai tenang. 100 masih belum tenang. 1000 masih belum tenang. 2000 terus sampai tenang. Tuh baru. Pokoknya bayangan kita udah tidak terbayang lagi urusan dunia, insya Allah akan tenang hati kita.
Tapi kalau masih terbayang dunia, udah agak bakalan tenang hati ya. Jadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Jadi kalau kita pengen kaya, baca sehari semalam 100 kali. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, baru mukadimah ya. Nanti kita ngebahas tentang rukun Islam, rukun iman dan banyak sebagainya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali, diberikan umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita terus bisa mengaji, bisa duduk di majelis ilmu, bisa berzikir bersama, mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan semua almarhumah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup Allah anugerahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.